صل على محمد. Kalau cincak masih basah nih dulu. Kan ada hitam ada putih tuh. Tahu? Pernah kena? Kena surban. Duh. Oh, kalau cincak sih nyari. Pripun caranya supaya gak batal sholatnya? Gak boleh disentuh, gak boleh didiam. Caranya gimana? Dibuang kemana surbannya? Keluar. Dibuang kemana? Dibuang ke belakang atau dibuang kemana? Dibuang ke depan. Sekiranya tidak kena orang. Jangan dibuang ke belakang. Kena bukan nih. Konco nih. Opo ini kuat sekali. Kurang ajar Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Billahi ta'ala billahi ta'ala wa rahmatullahi ta'ala li sawati Rasulillah wa ibarakatuh mu'allim hadzal kitab sesati sami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Arba'us sholati sab'an. Adapun beberapa sunnah. Apa? Sunnah yang dianjurkan dalam sholat itu sab'atun ada berapa? Sab'atun berapa? Kalau sitatun, kalau omsatun berapa? Hah? Omsatun arba'atun 4. Wahidun isnainun salasatun arba'atun khamsatun sittatun sab'atun berarti 7. Ab'adus sholati sab'atun. Adapun beberapa sunnah ab'ad dalam sholat itu ada 7. Yang pertama at-tasahhudul awal, yaitu membaca tasahud awal. Tasahud awal itu sampai apa? Sampai apa? Awalnya apa? Akhirnya apa? Tasahud awal kabiro. Itu namanya takbiratul ihram. Baca doa iftitah kabiro. Ini manten ajaran. Kalau tasahud awal baca apa? Allahumma sholli ala Muhammad sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Diawali dengan membaca awal at-tahiyyatul barakatus sholawatut thayyibah sampai sholawat. Itu yang pertama. Jadi sunnah abad itu yang pertama adalah membaca tasawuf awal.
wa qumuduhu, dan adapun yang kedua yaitu duduk tasahud awal. Apa itu tasahud awal itu? Ada sholat apa tasahud awal? Ada pada sholat apa tasahud awal itu? Sholat maghrib, isya, asar, subuh kan? Ada. Jadi kalau subuh langsung tasahud akhir tinggal. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan yang ketiga yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasahud awal. Ini bicara tasahud awal akhirnya. Yang keempat, wassalatu alal ali fi tasahudi akhir. Yang keempat yaitu membaca sholawat kepada keluarganya kanjeng Nabi di dalam tasahud akhir. Ya. Kalau tasahud awal cuma sampai kanjeng Nabi. Kalau tasahud akhir sampai para sahabat. Tapi di sini disunnahkan di sunnah abaat ini sampai keluarganya kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai itu sunnah abaatnya ya. Yaitu membaca sholawat kepada keluarganya kanjeng Nabi. Ada pertanyaan bapak-bapak ibu-ibu tentang keluarganya kanjeng Nabi ini. Sahabat bertanya kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, setiap sholat kami tatkala tasahud akhir selalu membaca sholawat kepada keluarga engkau. Siapa sih sebetulnya keluarga engkau itu? Ditanya oleh sahabat. Dijawab oleh baginda Rasul, oleh kanjeng Nabi Muhammad dijawab, kullu taqiyyin al Muhammadin. Jawabannya kanjeng Nabi itu. Tak kala sahabat bertanya kepada kanjeng Nabi, siapa yang dinamakan keluarganya engkau itu siapa wahai Rasul? Dijawab oleh kanjeng Nabi. Di mana jawabannya? Kullu taqiyyin alu Muhammadin. Setiap orang yang bertakwa itulah keluarganya kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Jadi jangan salah kaprah bahwasanya yang mendapatkan sholawat tatkala sholat di waktu tasahud akhir itu adalah keluarganya kanjeng Nabi juga dapat. Namun yang dikatakan keluarganya kanjeng Nabi di sini adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi jenengan nggak usah berkecil hati, jenengan juga dapat sholawatnya dari kanjeng Nabi. Terus ditanya oleh sahabatnya, wasobihi fihi. Kemudian yang dikatakan sahabatnya jenengan itu sinten ya Rasulullah? Terus kanjeng Nabi menjawab, setiap orang yang melaksanakan sunnah-sunnahku itulah sahabatku. Ya. Jadi gampang sekali ya. Jadi kita termasuk bagian dari keluarganya kanjeng Nabi tatkala kita termasuk orang yang bertakwa.
termasuk sahabatnya kanjeng Nabi jikalau kita melakukan sunnah-sunnahnya kanjeng Nabi. Termasuk di sini adalah sunnah abadnya. Sunnah abad. Sunnah abad itu ada 7. Di antaranya yang pertama adalah tasawuf awal. Yang kedua duduknya tasawuf awal. Yang ketiga bersolawat kepada kanjeng Nabi. Yang keempat bersolawat kepada keluarganya kanjeng Nabi pada tasawuf akhir. Dan yang kelima wal kunutu, dan membaca kunut di waktu subuh. Nah, baca kunut di waktu subuh. Kalau sholatnya sendirian, Allahumma dini wa amini. Kalau sholat berjamaah, ada yang tahu kalau sholat berjamaah baca kunutnya gimana? Ayo yang banter. Terus doa Ufini Afina fiman atait, terus tawallana fiman tawallait, barik lana fima atait, wakina fi rahmatika syarra ma qadait. Oke, sudah. Si keren. Buat beli barang. Alhamdulillah punya putu di sini tadi. Anaknya siapa, Le? Mana bapaknya, Le? Misi di masjid minta dulu. Oh. Kemudian yang keenam, wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan bersolawat, membaca solawat dan salam kepada yang keenam. Yang keenam, membaca solawat dan salam kepada kanjeng Nabi. Kemudian wa alihi wa sahbihi fihi, dan yang ketujuh membaca sholawat kepada keluarganya kanjeng Nabi dan sahabatnya kanjeng Nabi. Jadi ada 7. Ada 7. Yang dikatakan orang yang bertakwa, yang dikatakan kayak keluarganya kanjeng Nabi siapa tadi? Orang-orang yang bertakwa. Gimana dalilnya? Kullu taqiyin alu Muhammadin. Ya apa ini? Kullu taqiyin alu Muhammadin. Setiap orang yang bertakwa itulah keluarganya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk keluarganya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kemudian yang dikatakan sahabatnya kanjeng Nabi, orang yang melakukan sunnah-sunnahnya kanjeng Nabi. Termasuk di sini melakukan sunnah-sunnah abad dalam sholat. Jadi yang melakukan sunnah-sunnah abad yang 7 ini termasuk sahabatnya kanjeng Nabi. Berarti kita semoga juga termasuk sahabatnya kanjeng Nabi. Besok di yaumil qiyamah di padang mahsyar dikelompokkan terhadap keluarga dan sahabatnya kanjeng Nabi. Amin. Ada pertanyaan?
tambahan di luar kitabnya, yaitu keluarganya Kanjeng Nabi dan sahabatnya Kanjeng Nabi. Ya. Lanjut. Faslun tabtulus sholatu bi arba'ah asyrata. Batalnya sholat itu sebab 14 perkara atau perangai. Ya. Jadi ini babnya sholatnya. Sholat itu diturunkan pada bulan sholat itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi, diijazahkan pada bulan Rajab pada waktu Isra Mi'raj. Pinter. Siapa ini? Santrinya siapa? Santri Ustaz. Gampang. Amin. Jadi sholat itu diturunkan berupa hadiah kepada Kanjeng Nabi dan umatnya pada saat Isra wal Mi'raj. Dan Isra wal Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab tanggal 27. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi permulaan training itu di bulan Rajab. Kalau nggak dimulai di bulan Rajab, nanti pada bulan Ramadan berat. Ya. Jadi dimulai menanamnya itu pada bulan Rajab, merawatnya nanti pada bulan Sya'ban, nanti manennya pada bulan Ramadan. Makanya dicicil mulai sekarang. Apanya yang harus diperbaiki di bulan Rajab? Sholatnya diperbaiki. Makanya dengan ngaji ini dalam rangka untuk memperbaiki atau membenah sholat-sholat yang masih bolong-bolong, yang masih belum paham. Ya. Sholat ini kuncinya, kuncinya sholat. Kalau sholatnya baik, maka amal-amalan yang lain dianggap baik. Kalau sholatnya rusak, amal-amal yang lain dianggap rusak. Intinya sholat. Tabtulu sholatu bi arba'ah asyrata. Jadi batalnya sholat itu ada 14. Ingat-ingat, batalnya sholat itu ada 14 islatan perkara. Yang pertama bil hadas. Yang pertama disebabkan karena hadas. Hadas itu apa? Hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil contohnya apa? Hadas kecil contohnya pipis. Hadas besar, bapak-bapak. Hadas besar. Hadas besar, no. Besar. Ibu-ibu pinter ya. Haid, ya. Hadas besar itu haid. Kalau bapak-bapak kok nggak bisa jawab hadas besar ini ya? Pipis kentang, kok pinter, betul, ngapain takut? Pipis kentang, mimpi basah, itu hadas besar. Cara mensucikannya kalau hadas besar, cara mensucikan hadas besar dengan cara mandi besar. Namanya mandi apa? Mandi junub. Ada yang tahu niatnya mandi junub? Bapak-bapak masa nggak pernah mandi junub? Bapak-bapak ringan.
Bagaimana niatnya mandi junub? Niat mandi aja menghilangkan hadas besar untuk ya. Ada yang hafal lafalnya nawara gimana? Nawaitul yang benar yang tegas dari laki-laki itu harus tegas. Nawaitul musolli. Ayo ibu nggak tahu niatnya habis haid. Ayo habis haid mandi besar niatnya gimana? Repot ya. Nah gimana? Nawaitul Islam. Nah, pelan-pelan. Nawaitul Gusla lirafil hadasil akbari lillahi ta'ala. 100.000 dibagi 2 ya. Salah yang ngambil gampangnya yang penting ya. Yang penting kan niatnya. Yang penting juga lafalnya ya. Karena lafal itu menuntun niat ya. Seperti usolli fardhal maghribi itu kan lafalnya, bukan niat itu. Lafal untuk menuntun niat. Sama juga mandi dalam hati yang saya mandi karena menghilangkan hadas besar lihat. Oh. Masa habis ngaji kok nggak ada perubahan? Ya dirubah dong ya. Biar nanti diomel sama saya itu ada yang bela. Saya awalnya nggak tahu ya Allah, setelah diajari terkala itu pengajian, akhirnya saya tahu. Saya berpikir. Kemudian yang kedua, yang pertama fil hadasi, disebabkan hadas kecil maupun hadas besar ya. Jadi Allahu Akbar kentutnya kentut batal sholatnya ya. Kalau sudah nggak punya wudu batal walaupun tinggal salam ya. Hamidum Majid, ada yang bersuara gitu ya. Apa itu? Kentut tanpa suara, tapi baunya itu. Walaupun sudah Hamidum Majid, namun sudah keduluan setnya batal sholatnya. Ya. Jadi misalkan maghrib baru selesai 1 rakaat atau selesai tasawuf awal berdiri terus batal sholatnya, harus ambil wudhu lagi kemudian diulang lagi dari awal. Beda dengan tawafnya, walaupun syaratnya sama, harus suci dari hadas. Kalau tawaf berapa kali tawaf itu? Tawaf itu berapa kali? 9. Yang mana yang benar? Tawaf itu loh berapa kali? Muter di tawaf itu berapa kali? 8. Mana yang pernah umroh? Yang pernah umroh berapa kali Bu? 7. Nggak jawab. Harus 7 kali. Setelah muternya 3 kali, kemudian hadas dia kentut dia, itu diulang lagi dari awal atau melanjutkan setelah ambil wudhu lagi? Setelah muter 3 kali ini kentut, akhirnya keluar dari area Masjidil Haram, ambil wudhu masuk lagi, meneruskan tawafnya atau diulang lagi dari awal? Dari awal. Hah? Kok tahu?
Meneruskan berarti kalau sudah 3 kali berarti meneruskan 4 kali lagi. Oh gitu. Bapak-bapak gimana ini? Meneruskan atau ngulang dari awal? Meneruskan. Oh pintar. Jadi beda antara tawaf dengan sholat ya. Kalau sholat, kalau sudah dapat berapa rakaat pun atau mau salam pun, kalau dia batal, kentut atau apa, harus tetap ulang dari awal. Kalau tawaf lain ya, setelah muter 5 kali 6 kali kentut, akhirnya ambil wudhu lagi, masuk lagi, tinggal teruskan 1 kali lagi ya. Semoga kita ditakdirkan bisa umroh dan haji. Yang kedua, wa biwuqu'i najasati, dan kejatuhan najisnya. Ilam tungko halan, jika tidak dilempar atau dibuang halan dengan seketika atau segera, otomatis kan. Jadi tak kala ada kipas angin atau ada apa di atas apa ini lampu, ada telek cicak ya, kena kipas angin atau ada angin sayup-sayup dari luar, akhirnya yang sudah kering dulu kalau sampai ke kiri jatuh. Jadi harus segera dibuang. Kalau tidak, didiemin aja. Apa tuh? Oh, telek cicak. Apalagi diukir. Harus segera dibuangnya. Min ghairi hamlin, dari tanpa dibawa. Jadi nggak boleh didiemin. Telek cicak itu nggak boleh didiem. Apalagi disentuh nggak boleh. Disentuh nggak boleh. Apalagi didiemin nggak boleh. Pokoknya syaratnya nggak boleh disentuh, nggak boleh didiemin ya. Harus segera dibuang. Kalau pipisnya cicak, kalau pipisnya cicak, ribut. Ini, Nggak pernah tahu cicak pipis. oh nggak pernah tahu cicak pipis, atau cicaknya kotorannya masih basah, kena surban, nah, ya. Atau sampai kerasa sampai sholat di hutan terus kena kopiahnya telai burung itu ribut, apa yang harus dilakukan? Di sini aja nggak usah di hutan bul, nggak usah di hutan. Telai cicak masih basah nih dulu. Karena ada hitam ada putih loh. Tahu? Pernah kena surban. Duh. Kok telek cicak sinyar nih. Ribut caranya supaya gak batal sholatnya. Gak boleh disentuh, gak boleh didiemin. Caranya gimana? Dibuang kemana surbannya? Keluar. Dibuang kemana? Dibuang ke belakang atau dibuang kemana? Dibuang ke depan, sekiranya tidak kena orang. Jangan dibuang ke belakang, kena bukan nih konco nih. Opo ini kuat boleh. Kurang ajar Pak Ibnu ini. Akhirnya dikeplak sebatal karu. Kita tahu telai cicak sinyal kok dibuat dulu ya. Yang ketiga,
wal kisafil aurati, dan terbukanya aurat illam tustar halal, hingga tidak ditutupi seketika. Terbukanya aurat itu, misalkan kalau laki-laki auratnya dari mana? Dari lutut, dari pusar ke lutut, jangan dari bawah ke atas. Dari pusar baina surrati berarti dari pusar dan lutut, baina antara pusar dan lutut. Makanya kalau pakai sarung nggak usah tinggi-tinggi sarungnya, ya. Kalau pakai sarung dulu nggak boleh tinggi-tinggi kalau laki-laki, ya. Takutnya ada anginnya dulu tersikap. Kan ada orang yang sholat di mana, di lautnya, pinggir laut, pantai dulu sholat, atau di pinggir sungai, atau di mana, di waduk sholat, orang-orang ada angin terus keluar. Jangan dibiarkanlah lama, langsung ditutup seketika, ya. Paham Pak? Jadi sarungnya itu loh langsung ditutup seketika, dikempit kalau ada angin, ya. Kalau sama temennya sarungnya diangkat gini, sama temennya itu loh, misalkan Pak Ustaz ini godain jamaahnya di depannya, dibuka gini, kerokan enggak ini. Dibuka gini, kelihatan pahanya sama pantatnya sing kerokan itu. Batal mau boten? Batal mau boten? Batal. Batal pun nggak bisa. Makanya harus ngaji. Kalau nggak ngaji kan, ya itu banyak guyonnya itu, sholat guyon. Ada di YouTube itu. Sepak nyepak waktu sujud dulu di sepak pantatnya. Illam tustar halal, jika tidak ditutup dengan segera, ya. Berkaitan dengan untuk menutup bapak-bapak ibu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW jauh masalah untuk menutup itu. Jauh. Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia juga di akhirat. Makanya nggak boleh buka-bukaan aib, nggak boleh cari-cari aibnya orang, tajasus namanya. Tidak boleh membicarakan aibnya orang, hibah namanya, nggak boleh, ya. Nggak boleh mengada-ngada orang berbuat aib, fitnah, nggak boleh. Makanya Allah itu melalui Rasulnya memerintahkan kita nggak boleh membuka aib orang. Kalau orang itu mempunyai aib, kita wajib menutupi. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutup aib dari saudaranya seiman, semuslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Makanya jangan juga membuka aibnya orang. Makanya diajarkan di sini batal sholatnya batal. Seorang muslim yang sejati itu seperti itu. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan muslim yang sesungguhnya itu yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan juga dari kejahatan tangannya. Jadi tidak boleh kebanyakan gosip, boleh kebanyakan goreng apa? Aibnya orang, ya, manas-manasin orang, membuka aibnya orang, ya.
4. Wan nutqi bi harfaini. Nah, ini sudah masuk ke dalam permasalahan ya. Wan nutqi bi harfaini, dan mengucapkan dengan 2 huruf. Mengucapkan 2 huruf tanpa ada artinya. 2 huruf walaupun tidak ada artinya tidak boleh. Itu membatalkan sholat. Au biharfin muhkimi amdan, atau 1 huruf yang bisa dipahami dengan sengaja. 1 huruf tapi ada artinya. Katanya dengan dulu kala mati lampu, kemudian lampunya hidup, ya itu membatalkan sholat. Jadi diulang sholatnya diulang. Padahal cuma 1 tuh, gitu kan? Atau nggak boleh ini. Atau kaget, gitu kan, nggak boleh ya. Harus diulang. Dan imamnya juga harus paham itu. Imamnya jadi bekai, mendengar repot. Ya, jadi harus diulang. Nggak boleh. Apa itu? Atau batuk. Karena di sebelah pas waktu sholat tuh di sebelah kan ada tempat wudhu nih, rame tempat wudhu. Nah itu nggak boleh karena niatnya mentertemi yang untuk yang rame tadi, itu nggak boleh. Walaupun itu batu halal, batu aja halal, batu aja halal. Misalkan karena sering nelen ludah, dikira ngerasani orang, nggak boleh. Misalkan janjian, nanti kalau aku mencium baunya minyak nyung itu apa? Minyak Arab yang nggak enak dulu, kayak apa itu? Jafarona itu minyak nyung. Itu pasti orang itu datang nih, nah, gitu kan misalkan ya. Kalau orang itu datang jadi makmum masbuk, misalkan terlambat, imamnya kasih kode, gitu. Dan lainnya senyum semua. Itu juga membatalkan sholat. Yang penting ahumnya itu dipahami jamaah itu, batal sholatnya ya. Makanya nggak boleh ngerasani lewat betul. Terus nangis juga nggak boleh nangis. Sholat taubat benar-benar boleh. Nangis silakan, tapi nggak boleh bersuara. Nggak boleh. Jadi imam terus pas lagi baca surat Ar-Rahman atau Al-Waqiah menceritakan surga dan neraka, tatkala menceritakan siksa kemudian mewek, asalkan tidak bersuara tidak batal sholatnya. Tapi kalau bersuara sampai batal itu. Makanya enggak dikira seneng apa imamnya meresapi sungguhan dari ayat-ayat yang dibacakan. Namun apabila sampai bersuara dan suaranya itu dipahami oleh jemaah, itu membatalkan sholat. Tak boleh. Kalau nangis saja nggak apa-apa. Boleh kok nangis halal. Apalagi kalau ditinggal mati. Kalau bapak-bapak itu nangisnya nangis buaya, kalau bapak-bapak belum 7 hari dapat mati. Kemudian wabil mufattiri amdan, dan sebab perkara yang apa itu?
yang membatalkan puasa. Apa-apa yang membatalkan puasa juga membatalkan sholat, kecuali makan karena tidak sengaja. Kan nggak batal loh. Jangan Ramadan awal ya. Kebanyakan Ramadan awal ini dulu. Pas waktu habis sahur ya, habis sholat tidur. Bangunnya jam 8. Lu kok masuk ke dapur? Istrinya lagi ke pasar. Waduh, sabakul dempeno sama jenengan itu tidak membatalkan puasa karena tidak disengaja, karena lupa. Setelah istrinya datang, sabakul kontek nanti tidak membatalkan puasa. Itu namanya rezeki, tapi jangan pura-pura lupa. Udah ditanya, kok ya makan ya lupa deh, itu bujuki pangeran namanya, nggak boleh ya. Membohongi Tuhan itu nggak boleh ya. Yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Kemudian wal aklil katsiri nasya, dan sengaja dan dengan sengaja tadi sudah, dan makan yang banyak dengan lupa. Maksudnya makan banyak tatkala sholat. Kok bisa sholat sambil makan? Itu nggak masuk akal. Makanya kalau jenengan mau sholat, makan makanan sih ya. Jangan sholat dulu, bos kepikiran makan nanti di sini ya. Apalagi piring-piringnya ditaruh di tempat sujud, tak kalah sujud makan batal gitu, nggak boleh gitu. Wa talati harakatin mutawaliyatin, dan sebab 3 gerakan yang terus menerus. Jadi tiap anggota badan yang besar, tangan, kaki, badan, dilakukan terus menerus sebanyak 3 kali gerakan, itu membatalkan sholat. Contohnya apa? Orang kalau mau sujud, orang laki-laki terutama mau sujud ya, kakinya dulu diangkat gitu kan ya. Mau sujud dulu, kebiasaan itu. Jadi kebiasaan angkat kaki dulu, ada mengangkatnya, ya loh, angkat terus tangannya tarik sarungnya. Itu udah 3 kali berturut-turut itu dilakukan, membatalkan sholat. Atau mengisi sop di depannya yang kosong, misalkan lagi ada orang jamaah yang batal karena atas terus keluar, terus kita langsung maju dengan 3 kali langkah kaki berturut-turut, itu membatalkan sholat. Udah jangan ibu-ibu nggak jalan. Jadi jalan 3 kali langkah dulu tanpa jeda, itu membatalkan sholat. Kalau mau ngisi sopnya yang kosong di depan, melangkah 1 kali, ya, melangkah lagi, gitu jalannya. Kalau langsung, ya batal sholatnya. Dan ini banyak dilakukan. Kenapa? Karena tidak ngaji, makanya dengan ngaji. Biar tidak melakukan itu, batal itu sudah. Walaupun niatnya ingin mengisi sop yang kosong. Ya. Kemudian walau sahwan, meskipun lupa nggak lupa tetap aja, apalagi disengaja, itu tetap membatalkan sholat. Wal wasbatil fahisati, dan loncatan yang buruk atau loncatan yang ekstrim. Jadi misalkan di depan ada kosong, kemudian dengan salto ke depan, itu batal. Atau lompat jarak jauh dari sop belakang ke depan, itu tetap membatalkan sholat. Padahal cuma 1 kali hentakan, karena pakar lompat jauh perlu dipakaikan dalam sholat, nggak boleh, itu membatalkan sholat.
Wadarbati mufrototi, ya. Dan pukulan yang terlalu, pukul terlalu nggak boleh, ya. Apalagi ngeplak kaca, nggak boleh. Mukul nggak boleh. Ngapain sholat kok main pukulannya? Kemudian waziyadati ruknin fi'li, dan sebab menambahi rukun fi'li amdan dengan sengaja, seperti sholat. Jadi sudah tahu kalau itu maghrib 3 rakaat, sengaja ditambah lagi 1 rakaat karena masih sehat. Kapan lagi yang sholat maghrib 4 rakaat? Itu tetap membatalkan sholat, nggak boleh nambah-nambah, boleh nambah-nambah. Terus juga tatkala kita, tapi ini enggak berusaha sholat, tapi makruh lah, nggak boleh dilakukan. Tatkala habis tahiyat awal, tasyahud awal, tatkala berdiri, disunahkan angkat tangan atau tidak? Takbir atau tidak? Tatkala tahiyat awal, tasyahud awal, Sayyidina Muhammad berdiri, angkat tangan atau tidak? Angkat, itu sunnah. Namun kalau rakaat pertama habis sujud, ya, habis sujud terus berdiri, angkat tangan, sunnah atau tidak? Itu jangan dilakukan. Ya, banyak orang yang seperti itu. Habis dari rakaat pertama sujud, habis sujud berdiri, masih ngangkat lagi, itu nggak boleh, nggak disunahkan, nggak usah nambah-nambahnya. Banyak. Kenapa? Karena nggak ngaji. Dipercepat. Wattaqaddumi ala imamihi, dan mendahului kepada imamnya, yaitu makmum mendahului imam. Nggak boleh karena imamnya tua disalimnya. Allah masih udah didahului, nggak boleh. Takbir aja nggak boleh. Takbir nggak boleh. Allah, selesaikan dulu imamnya. Allahu Akbar, baru makmumnya. Barang aja nggak boleh. Haram, makruh. Ada yang bilang makruh, haram. Keberkahannya sholat dicabut, nggak dapat barokah dirojabat, nggak dapat. Jadi hilang sudah ganjaran 27 derajat ini, hilang karena barengi imam. Kalau imamnya lagi takbiratul ihram, selesaikan dulu imamnya. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, gitu. Imamnya baru ngangkat, kadang makmumnya sudah selesai, nggak dapat. Ya, ingat-ingat itu nggak boleh mendahului imam. Barengi saja keberkahannya, sholatnya dicabut oleh Allah. Mau mana? Mau ke susu-susu? Kok ke susu-susu? Ke kopi aja. Ya. Wa taqaddumi ala imamihi biruknain fi'lihi. Jadi mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. 2 rukun fi'li itu tatkala imam sudah speaker atas, tinggal selesai. Jadi tatkala imam itu sudah ruku, kemudian iktidal, kita masih belum bergerak, itu membatalkan sholat, ya. Membatalkan sholat. Jadi tatkala Allahu Akbar ruku,
Sami Allahu liman hamidah, cek lagi kita masih belum rukuk, kita sholatnya alias sholatnya ngelamun. Jadi masih kok kata orang sudah sujud imamnya masih berdiri, ya batal. 2 rukun aja sudah batal, apalagi 5 rukun. Ya. Makanya kalau sholat nggak boleh termenung ya. Makanya selesaikan dulu. Kalau mau nelpon suaminya, telepon dulu. Kalau mau nelpon istrinya, telepon dulu. Nggak boleh nanti aja sampai ke bawah dalam sholat. Nggak boleh. Dan sebaliknya, wattahallu fihima bi ghairi udhri, dan ketinggalan dengan 2 rukun dengan tanpa udzur. Kalau makmumnya sudah sepuh, udzur itu namanya. Ketinggalan itu dulu, imamnya itu dulu pas sholat tarawih dulu. Oh, ngebut itu dulu. Kalau di sini enggak ngebut kalau tarawih ya. Santai kan. Sampai jam 8 kan ya. Jadi lambat makmumnya itu, nggak nututi karena imamnya ngebut, itu juga ya, kecuali udzur ya, kecuali udzur. Mendahului imam ada nggak boleh, juga ketinggalan juga nggak boleh. Tadi itu mendahului imam, jadi imamnya belum sujud, ya dia sudah sujud duluan. Imamnya masih i'tidal, ya kan? I'tidal sudah ya. Imamnya masih rukuk, ya. Mau makmumnya karena imamnya sudah sepuh, i'tidal duluan, sujud duluan, itu membatalkan sholat. Mau terburu-buru, batal sholatnya. Kemudian wadiyati qat'i sholati, dan sebab niat membatalkan sholat. Niat membatalkan sholat sudah nggak boleh ya, sudah langsung hukumnya basah. Putar hutan itu hutan tak batalkan aja, tetap walaupun itu hanya di dalam hati, tetap sholatnya batal, mendingan batal air. Wa ta'liqi qatiha bi syai'in. Nah ini, dan sebab menggantungkan batalnya sholat dengan sesuatu. Lek bojoku teko, batal nanti sholatnya. Enggak boleh. Apalagi sholat terus punya niatan di dalam hati, biasanya bojoku ini jam sampai teko itu. Kalau bojoku teko nanti aku tak bakal air. Tak boleh menggantungkan niat seperti itu, tak boleh. Jadi tetap batal, tak boleh. Terus yang terakhir, buat taruddudi fi qat'iha, dan bolak-balik di dalam batalnya sholat. Jadi tak boleh ada gerak-gerak batal lagi biasa, tak boleh. Kalau tertidur dalam keadaan duduk, saking capeknya, kemudian tasawuf akhir, kemudian ketiduran, batal tak sholatnya? Kalau duduknya tetap, kalau sholat sendirian. Kalau jadi makmum, tinggal ininya toh, tinggal salamnya toh, kemudian ketiduran. Terus kata lama batal tidak sholatnya?
tahu. Misalkan kecapean, ada ceritanya, ada cerita. Jadi ada pengantar anyar ya, ada pengantar anyar jam habis isya, mertuanya itu ngintip apa? Inceknya menantunya lagi sholat. Ya. Terus lagi sholat menantuku mau tak ajak jagungan atau lagi sholat gitu kan. Kemudian pas mau kamar mandi jam 1 jam 2 gitu, dicek lagi tuh menantunya itu masih dalam keadaan duduk dalam tahiyat akhir sampai subuh kok masih duduk. Luar biasa menantuku ini sholat sepanjang malamnya. Gak taunya ketiduran. Jadi pas jam 3 pagi itu langsung dia ingat, langsung assalamualaikum. Jadi sholat isya-nya itu sepanjang malam. Cuma karena ketiduran. Batal boten nih sholat. Lagi tahiyat akhir, tinggal salam. Batal nggak sholatnya kira-kira? Ya? Terus tatkala ada orang sujud terus ketiduran dalam sujud, batal boten sholatnya? Itu batal. Kalau sujud semalaman suntuk ketiduran, duduknya kalau duduknya sila gini ya. Ada sholat duduknya sila. Kalau tidur ya harus nggak tahu. Ini kan kejadiannya cicip sholat tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Cicip gini terus, nggak miring-miring, ribut. Gini-gini Pak salam. Bangun langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ingatnya sudah Nah itu majid tinggal salam keturun. Batal boten? Boten. Itu dijuluki menantu yang luar biasa. Sholat isya-nya sepanjang malam. Kemudian ada orang di dalam sholat itu ada orang jamaah ibu-ibu itu latah. Ada yang latah kan? Kalau ada mercon, apa biasanya kalau latah? Batal boten nih. Batal boten. Tidak Pak, tidak Pak. Karena tadi ada udur apa? Ada udur karena memang punya penyakit lah. Tapi jangan pakai yang jelek-jelek ya. Biasanya kalau perempuan itu latah yang jelek-jelek apa gitu, dikagetin apa gitu. Terus diulang-ulang terus. Pentol. Oke, ada pertanyaan? Ini tentang sholat. Jadi tadi sholat itu diturunkan pada waktu Isra sebagai hadiah dari Allah kepada kanjeng Nabi dan umatnya. Ya. Pada tanggal 27 Rajab. Ya. Makanya kita berdoa di awal bulan Rajab itu, awal malam bulan Rajab itu, Allahumma barik lana fi Rajab. Apa maknanya? Minta keberkahan apa di bulan Rajab itu? Minta keberkahan, minta kekuatan agar kita dimampukan sholat apa? Katanya minta berkah sampai di speaker Allahumma barik lana fi Rajab.
Terus minta barokah apa di bulan Rajab itu? Minta keberkahan nopo? Rezeki mau repot rezeki. Hah? Ayo. Hah? Sehat. Bukan Syakban itu nanti, ini Syakban itu enggak ya. Ayo, minta barokah apa di bulan Rajab? Ada kejadian apa sih di bulan Rajab itu? Kejadian istimewa apa di bulan Rajab itu? Isra Mi'raj. Udah yakin enggak? Apa hadiah dari Isra Mi'raj itu? Sholat. Sudah, kalau kita minta barokah kepada Allah di bulan Rajab, berarti kita minta apa kepada Allah? Barokah dalam sholat. Sholat yang barokah itu namanya ziyadatul khair, tambahan kebaikan dalam sholat. Sholatnya yang biasanya sholat sendirian, minta kekuatan kepada Allah agar bisa mampu sholat berjamaah, itu namanya barik lana fi rojab. Paham betul? Nah, tanggal berapa kejadian Isra Mi'raj itu? 27 Rajab. Apa kaitannya Isra Mi'raj 27 Rajab dengan sholat berjamaah? Karena kebaikannya sholat berjamaah itu dibandingkan sholat sendirian mendapatkan 27 derajat kebaikan dari Allah. Itu loh maksudnya. Kenapa kok Isra Mi'raj tanggal 27? Karena berkaitan dengan kebaikan sholat berjamaah. Gitu loh, paham? Clear? Makanya dibilang, kenapa kok 27 Rajab? Karena kita mau dikasih kekuatan oleh Allah agar kita bisa melakukan sholat 5 waktu sehari semalam dengan berjamaah. Itu semoga kita diberi kekuatan oleh Allah bisa melaksanakan sholat berjamaah. Amin. Auratnya perempuan, ada yang tahu tak kala sholat auratnya perempuan? Yang itu yang pojok, tiap. Dari muka sampai lutut kecuali tangan. Jadi mukanya ditutup. Kan dari muka. Dari muka yang kelihatan. Oh, yang kelihatan muka. Sampai kaki kecuali telapak tangan. Mana? Saya yang benar. Auratnya di mana? Seluruh tubuh. Gimana? Kelihatan muka sampai Belum pas bahasanya. Ayo lagi, ulangi lagi. Auratnya perempuan tatkala sholat. semua kecuali muka dan tangan. Oke, gitu loh maksudnya. Bukan dari muka kecuali tangan, repot sebenarnya. Jadi auratnya perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Makanya tatkala ada mukena yang nyari dulu, yang dikasih hadiah sama orang dulu, separuh dulu. Itu kalau nggak dikasih orang nggak usah dipakai, ya. Apalagi beli sendiri, aduh, ya. Banyak ribetnya. Mending yang pernah yang lama itu dulu, yang langsungan itu dulu, yang langsungan, ya. Terus ada pengaitnya di jari tengah ini dulu, ya. Beli kayak gitu mawon. Nggak usah yang potongan sah ini, yang potongan istrinya anak Krisdayanti. Ada mau kena Krisdayanti baru tahu saya itu, karena ada keriting-keritingnya itu. Ini apa ini? Kenapa namanya Krisdayanti? Ada mau kena sah ini. Sekarang ada mau kena apa lagi? Jangan ya. Misalkan seorang perempuan rambutnya keluar satu batal sholatnya. Coba
supaya nggak batal. Disampaikan. Gimana? Dibiarkan dulu atau langsung dimasukkan? Enggak, misalkan dalam sholat, terus mau langsung satu gitu, terus gimana? Apa yang harus dilakukan? Lihat, dimasukkan lagi ke dalamnya. Segera atau dibiarkan dulu? Biarkan. Oh segera, berarti pintar aja. Suaminya siapa? Pintar. Tapi jangan tanggalan istrinya sholat terus keluar terus sampai masuk kan nggak boleh, batal itu. Lu yang keluar yang batal bersentuhan. Keluar, masih yang keluar. Kemudian ada satu lagi bab perempuan. Apa itu? Tatkala sholat di mana, terus mukenahnya itu berkibar-kibar kenanya. Kena angin. Apalagi yang kena sari itu, terus berkibar-kibar, terus lehernya kelihatan. Terus batal apa punten nih? Kena angin bu. Terus, kenapa kok batal? Kenapa kok batal? Oh, bapak-bapak pintar ya. Batal apa punten pak? Kena angin bu. Iya, orangnya terbuka. Kena angin kan nggak sengaja. Kena angin. Kena kipas angin, kebakaran kipas anginnya. Terus kelihatan lehernya, dadanya. Terus apa yang harus dilakukan? Berhenti sholat. Batal kan? Batal apa boten desik dulu. Biar paham ini, kalau fikih ini harus paham. Kalau nggak paham buat apa? Paham apa boten? Tahu atau tidak batal apa boten? Jenengan? Hah? Karena nggak sengaja. Apa yang harus batal apa boten? Kena angin. Terus ya yang kenanya ini terbang gitu. Batal apa boten? Ribut. Paham. Ayo, kebuka auratnya. Kena angin, nggak sengaja, kena angin, bus. Batal apa boten? Boten, kenapa kok boten? Terus dibiarkan terbuka, ditutup kembali, gitu loh. Secepatnya ditutup, ya. Kalau terbuka, cepat-cepat ditutup, ya. Kalau sama temennya, godain. Semoga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang tua kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak-anak kita, ibu kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya seribu bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah
Lailatul Qadar. صلى الله